Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, perkenalkan nama saya Abi Dewi Saputra, 2023 1104 dari S1 Teknik Elektro. Jadi di video ini saya akan menjelaskan resume tentang semua materi yang telah diajarkan selama semester 3 untuk mata kuliah yang saya ambil, yaitu tentang etika profesi. Nah, dalam etika profesi yang pertama, yaitu materi yang pertama diajarkan adalah tentang etika profesi itu sendiri. Jadi etika itu dalam profesi tentunya di engineering elektro menyakup prinsip moral dan standar profesional yang mendasari setiap keputusan teknis yang diambil oleh insinyur elektro. Nah, ini meliputi banyak hal dan juga ada contoh kasusnya. Namun dalam kali ini saya akan menjelaskan secara singkat karena emang saya ada 12 materi dan saya akan jelaskan semua. Jadi etika ini penting untuk pengambilan keputusan dalam dunia teknik elektro. Jadi yang pertama itu tentang penjelasan dalam etika dalam profesi teknik elektro sendiri. Lalu lanjut yang kedua adalah kode etik. Jadi ketika ada etika profesi, tentunya ada kode etik profesi yang merupakan sebuah pedoman moral dan hukum yang harus dipatuhi oleh insinyur elektro. Jadi sebuah perusahaan itu pasti mempunyai sebuah kode etik yang harus dipatuhi dan dijalankan oleh seluruh pegawai dalam suatu perusahaan tersebut. Nah, contoh-contohnya itu ada di bawah ini. Sudah saya terangkan tentang kasus Volkswagen yang dia itu melanggar kode etik yang signifikan dan dikenai denda sebesar 30 miliar dolar Amerika, seperti itu. Lalu yang ketiga membahas tentang kode instalasi dalam profesi, yakni tentang profesi teknik elektro yang mengacu pada standar yang memastikan keamanan, efisiensi, dan keandalan dalam pemasangan perangkat kelistrikan. Salah satu aspek penting seperti penerapan standar internasional seperti IEC atau International Electronical Commission yang mencakup 3 hal, yaitu standar pelindungan, pengabelan, dan standar grounding. Nah, contoh kasusnya sudah saya jelaskan dalam hal berikut. Jadi tadi setelah di bab kedua membahas tentang kode etik, yang ketiga adalah membahas tentang kode instalasi. Jadi next lagi nah. Yang selanjutnya yang keempat adalah membahas tentang sistem penyampaian energi ISO 5001. Ada 401 tapi yang dibahas terlebih dahulu adalah 5001. Nah, ISO 501 inilah standar global untuk meningkatkan kinerja energi melalui sistem manajemen yang terstruktur. Elemen penting ISO 501 ini meliputi tentang kebijakan energi, perencanaan energi, dan implementasi dan operasi serta evaluasi kinerja. Jadi contoh kasusnya itu ada Coca-Cola itu juga berhasil mengurangi konsumsi energi sebesar 15%. Itu sangat luar biasa banget setelah mengadopsi ISO 501 ini. Jadi 501 ini sistem manajemen energi agar lebih baik untuk kedepannya, seperti itu. Tadi membahas tentang ISO 501, ini ada kasus ISO tentang 14001. Nah, ISO 14001 ini dalam standar untuk sistem manajemen lingkungan yang dirancang untuk membantu organisasi mengurangi dampak operasional terhadap lingkungan. Elemen utamanya ada 3, yaitu identifikasi aspek lingkungan, kepatuhan regulasi, dan perbaikan berkelanjutan. Nah, contoh kasusnya ini ada Toyota dari Toyota Motor yang berhasil mengurangi limbah produksi sekitar 30%. Itu sangat luar biasa sekali setelah menggunakan ISO 14001 ini. Lalu next ke materi ke-6 ada kasus aplikasi haki atau hak kekayaan intelektual yang telah kita banyak ketahui. Hak kekayaan intelektual merupakan perlindungan hukum terhadap inovasi di bidang teknik elektro maupun teknik-teknik yang lainnya. Jadi contohnya aja di sini ada contoh kasus Apple yang mengajukan gugatan terhadap Samsung karena atas pelanggaran desain paten smartphone. Jadi setiap inovasi itu juga harus dipatenkan agar mempunyai hak atau hak kekayaan intelektual agar tidak bisa ditiru atau diplagiasi oleh pihak lain atau perusahaan lain, seperti itu. Lalu selanjutnya yang ketujuh adalah tentang materi aplikasi dan prosedur pendirian usaha di bidang kelistrikan. Tentunya di setiap kita membangun bangunan pasti ada surat izin membangun. Seperti itulah tentang prosedur pendirian usaha bidang kelistrikan. Juga ada harus izin usaha, ada sertifikat teknisnya, ada pendaftaran ke AKLI, harus ada pemenuhan standar keamanan juga. Nah, contohnya di sini adalah PT Adi Prima mendirikan perusahaan jasa kelistrikan dan memenangkan kontrak untuk instalasi gardu induk. Keberhasilan mereka bergantung sertifikat ahli. Jadi, setiap bangunan listrik atau pendirian usaha di bidang kelistrikan itu harus memenuhi syarat-syarat yang harus ditentukan dan yang harus dipenuhi juga. Contohnya di sinilah PT Adi Prima yang telah menjalankan seluruh syarat-syarat sehingga dia berhasil mendirikan usaha di bidang kelistrikan, seperti itu.
Lalu yang materi ke-8 adalah tentang kasus draft kontrak kerja dalam proyek konsultan engineering. Tentunya kontrak kerja dalam proyek konsultan engineering harus mencakup yang pertama adalah lingkup kerja, jangka waktunya harus ditentukan juga, kewajiban dan hak tanggung jawab masing-masing pihak harus ditentukan sebelum menjalankan proyek dan harus disepakati terlebih dahulu. Lalu yang keempat adalah sanksi dan denda. Konsekuensi ketika kedua belah pihak melanggar itu ada konsekuensi apa yang harus dibayarkan dan apa dendanya itu harus dibicarakan terlebih dahulu. Nah, contoh kasusnya ada dalam proyek PLTS di daerah terpencil, kontrak awal tidak mencantumkan tanggung jawab. Nah, ini sungguh suatu problem yang harus diselesaikan karena kontraknya sudah jelas dan ketika ada salah satu pihak yang melanggar maka akan dikenakan sanksi ataupun denda seperti itu. Lanjut materi ke-9 adalah uraian job desk dan profesi SDM di perusahaan konsultan engineering. Tentunya struktur SDM di perusahaan konsultan engineering itu meliputi banyak banget ya teman-teman. Yang pertama adalah PM atau project manager atau yang bertanggung jawab atas keberhasilan proyek secara keseluruhan atau dibilangnya itu kepala mandornya. Lalu yang kedua adalah design engineer yang itu tugasnya untuk merancang solusi teknis. Lalu yang ketiga adalah drafter. Lanjut tadi sampai drafter ini tugasnya untuk membuat gambar teknis dari suatu proyek yang akan dijalankan. Lalu yang kelanjutnya adalah HSE officer atau mengawasi aspek keselamatan kerja. Lalu yang terakhir adalah estimator yaitu menghitung anggaran proyek karena menghitung anggaran proyek itu sangat penting banget. Nah, contoh kasusnya itu dalam proyek desain Galet Window, kolaborasi antara semua pihak suatu perusahaan itu sangat penting sehingga menjadikan proyek maupun proyek dari perusahaan dapat berjalan dengan baik dan lancar sehingga mendapatkan keuntungan atau mendapatkan target yang sesuai dengan yang disepakati. Lalu materi yang ke-10 yaitu tentang uraian job desk dan profesi SDM di perusahaan kontraktor engineering. Jadi tadi itu kontraktor di segala bidang sekarang ditargetkan atau disempitkan lagi di kontraktor engineering. Nah, hampir sama yaitu ada set manager atau SEM yaitu yang memimpin kegiatan lapangan atau mandor lapangannya lagi atau pemimpinnya. Lalu yang kedua ada electrical supervisor yaitu mengawasi instalasi kelistrikan. Ketiga adalah procurement staff yaitu untuk mengelola pengadaan barang. Yang terakhir adalah quality control yaitu memastikan pekerjaan sesuai dengan standar. Contoh kasusnya hampir sama dengan tadi karena ini masih hampir satu materi yang sama. Lalu kita sampai di penghujung materi yaitu tentang flowchart persyaratan dan pendaftaran untuk meraih sertifikasi insinyur profesional. Yang pertama adalah calon insinyur memiliki jasa S1 atau yang setara dalam bidang kelistrikan atau terakreditasi. Lalu yang kedua, ketika sudah mempunyai ijazah maka calon insinyur harus memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun. Ketika lulus juga maka akan lanjut ke tahap selanjutnya yaitu calon insinyur memiliki dokumen lengkap dan memadai. Lalu yang keempat yaitu calon insinyur mengisi formulir pendaftaran sertifikasi. Lalu yang kelima adalah verifikasi administrasi. Lalu langkah selanjutnya adalah tentang evaluasi oleh komite sertifikasi. Kelima adalah ujian kompetensi dan ketika ujian kompetensi berhasil maka lanjut ke keputusan dan penerbitan sertifikat. Dan yang terakhir adalah pemeliharaan sertifikasi seperti itu. Jadi sekian pembahasan, mungkin 12 pembahasan materi yang saya berikan dengan sangat cepat maupun ringkas karena ini sangat banyak sekali dan untuk lebih detailnya saya akan membagikan file yang telah saya buat ini sehingga ketika ada yang ingin membaca ataupun ingin belajar lagi ini pun lebih lengkap dan lebih spesifik lagi. Yang saya jelaskan tadi hanya resume atau ringkasan-ringkasan dari materi-materi yang telah dibahas selama semester 3 ini dalam suatu etika profesi dan saya telah mampu memahami dengan baik tentang etika profesi itu dalam dunia kerja maupun dalam suatu perusahaan sehingga saya kedepannya bisa menerapkan etika profesi ini ke dalam jati diri saya ketika saya sudah bekerja di suatu perusahaan sehingga saya dapat menjalankan dengan baik jabatan dalam etika profesi yang akan saya ampu untuk kedepannya. Terima kasih. Dadah.